Selamat malam adik-adik. Malam ini Mumi akan menceritakan kisah gadis kecil dan bintang jatuh. Di sebuah desa hiduplah seorang gadis bernama Aira. Setiap malam dia suka memandangi langit penuh bintang. Ia percaya bahwa bintang-bintang bisa mendengar harapan siapapun yang tulus. Suatu malam, Aira melihat bintang jatuh melesat di langit. Tanpa ragu, dia menutup matanya dan berbisik, "Aku ingin membuat semua orang di desaku bahagia." Keesokan harinya, Aira bangun dan mendapati sesuatu yang ajaib. Di sekitar rumahnya, semua bunga di kebun bermekaran, lebih indah dari biasanya. Warga desa yang biasanya murung dan sibuk dengan masalahnya, kini tersenyum ketika melihat bunga-bunga itu. Tapi Aira tidak berhenti di situ. Dia mulai menanam lebih banyak bunga di setiap sudut desa. Setiap kali menanam, dia berbisik dengan lembut, "Untuk kebahagiaan kalian." Hari demi hari, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh warna dan tawa. Bunga-bunga yang ditanam Aira menjadi simbol harapan dan cinta. Semua orang merasa lebih dekat dan saling membantu. Suatu malam, ketika Aira sedang melihat bintang lagi, sebuah bintang jatuh muncul di langit. Kali ini bintang itu berkilau lebih terang, seolah mengucapkan terima kasih atas kebaikan Aira. Aira tersenyum dan berkata, harapan kecil ternyata bisa mengubah dunia. Besar moralnya adik-adik, tindak kecil yang tulus dan penuh cinta bisa membuat perbedaan besar di sekitar kita. Semoga dongeng ini bisa membawa ketenangan untuk adik-adik ya. Sampai jumpa. Halo. Kali ini Momi akan membaca dongeng lagi teman-teman. Kali ini dongengnya yang berjudul Pangeran Terlupakan dan Kerajaan Awan. Di sebuah negeri yang tersembunyi di atas awan, terdapat kerajaan awan yang sangat indah. Kerajaan itu dikelilingi oleh pelangi yang berkilau dan teman-teman bunga yang tak pernah layu. Penduduk kerajaan awan adalah para peri kecil yang bisa terbang, bernyanyi, dan menari di antara awan. Namun, di tengah keindahan itu, ada seorang pangeran bernama Arion yang merasa sangat kesepian. Sejak kecil, Pangeran Arion selalu hidup terpisah dari penduduk lain karena sang raja dan ratu sibuk dengan urusan kerajaan. Ia hanya ditemani oleh seorang penjaga tua bernama Mistral yang selalu mengerjakannya kebaikan dan keberanian padanya. Walaupun begitu, Arion merindukan seorang teman sejati yang bisa mengerti dirinya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Arion memutuskan untuk berjalan jauh keluar istana. Ia mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok hingga akhirnya tiba di sebuah hutan misterius yang belum pernah ia datangi. Di dalam hutan itu, Arion menemukan sebuah sumur tua dengan cahaya samar-samar di dalamnya. Ketika ia mendekat, suara lembut terdengar dari sumur itu. "Pangeran Arion, apakah kau ingin melihat dunia di bawah awan?
Aryan terkejut, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. "Ya, aku ingin melihatnya," jawabnya dengan mantap. Tiba-tiba kabut lembut melingkari tubuh Aryan, dan dalam sekejap dia berada di dunia bawah, tempat manusia hidup. Aryan mendarat di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh padang rumput hijau. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Lira yang langsung mengenalinya sebagai anak dari langit. Lira adalah anak petani yang lugu namun penuh semangat. Dia segera menawarkan diri untuk memperkenalkan desa mereka kepada Aryan. Bersama-sama mereka pergi menjelajahi desa. Pergi ke pasar yang ramai, membantu para petani, dan bermain di tepian sungai. Untuk pertama kalinya, Aryan merasakan kehangatan persahabatan yang selama ia rindukan. Hari demi hari, Aryan mulai merasa betah tinggal di desa itu. Liras mengajarkannya tentang nilai kebersamaan, membantu sesama, dan menikmati kesederhanaan hidup. Aryan yang dulunya selalu merasa kesepian, kini menemukan banyak teman yang menyayangi dan menghargainya. Namun, waktu terus berjalan, dan Aryan tahu bahwa ia tak bisa tinggal selamanya di dunia bawah. Ia harus kembali ke kerajaan awan dan menjalankan tugasnya sebagai pangeran. Dengan hati berat, ia pamit kepada Lara dan teman-teman di desa. "Jangan lupakan kami, Pangeran Aryan," kata Lira sambil tersenyum sedih. "Aku tidak akan melupakan kalian," balas Aryan. "Kalian telah mengajarkan kepadaku makna persahabatan, cinta yang sesungguhnya." Setelah kembali ke kerajaan awan, Aryan menjadi pangeran yang berbeda. Ia lebih bijaksana, penuh cinta, dan peduli pada semua penduduk kerajaannya. Dengan bantuan penjaga Mistral, Aryan membuka pintu istana untuk semua rakyat agar mereka bisa berkumpul dan merasakan kehangatan bersama. Ia bahkan sering turun kembali ke desa untuk mengunjungi Lara dan teman-temannya. Kerajaan awan pun menjadi lebih hidup dan penuh kasih sayang. Dan Aryan menjadi pangeran yang dikenang sebagai pemimpin yang peduli dan penuh cinta. Persahabatan Aryan dan Lira terus bertahan hingga akhir hayat, dan kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan di seluruh kerajaan awan. Pesan moralnya adik-adik, persahabatan dan cinta sejati bisa mengubah seorang menjadi lebih baik, dan kasih sayang yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali ke hati kita, dimanapun kita berada. Semoga cerita ini bisa membawa ketenangan dan kehangatan untuk adik-adik. Kali ini Moni akan menceritakan kisah lainnya adik-adik yang berjudul Bunga Matahari dan Matahari. Di sebuah padang yang luas yang subur, tumbuhlah sebuah bunga kecil yang cantik. Bunga itu belum tahu apa namanya atau apa yang bisa dilakukannya. Setiap hari ia hanya memandang sekelilingnya, melihat bunga-bunga lain yang indah dan harum. Suatu pagi, bunga kecil itu terbangun dan melihat matahari terbit di ufuk timur. Sinar matahari yang hangat dan lembut menyinari kelopak bunga itu, membuatnya merasa sangat bahagia dan bersemangat. "Apa kamu bisa disebut matahari?" tanya bunga kecil itu penuh kagum. "Ya, aku matahari," jawab matahari dengan lembut. "Dan kamu adalah bunga matahari,"
karena kamu selalu memandangku dengan penuh cinta setiap hari. Bunga Matahari merasa tercanggung, tetapi juga sedikit bingung. Apa maksudnya? Aku selalu memandangmu. Matahari tersenyum dan berkata, kamu akan melihat bunga kecil. Setiap kali aku terbit di timur, kamu akan mengikuti sinarku dengan wajahmu. Itulah cara bunga matahari menunjukkan rasa sayangnya padaku. Bunga matahari mencoba mengikuti petunjuk matahari. Setiap pagi ketika matahari terbit, ia mengarahkan wajahnya ke sinar matahari. Kemanapun matahari bergerak, bunga itu mengikutinya. Hari demi hari, bunga matahari mulai tumbuh semakin tinggi, dan kelopaknya semakin besar dan cerah, seperti matahari kecil di bumi. Namun, suatu hari awan hitam tebal menutupi langit dan hujan turun dengan deras. Bunga matahari tidak bisa melihat matahari, dan ia merasa sedih serta kehilangan. Matahari, kemana kamu? Tanyanya dengan cemas. Aku tidak bisa melihatmu hari ini. Awan mendengar kekhawatiran bunga matahari dan berkata, jangan khawatir bunga kecil, matahari tidak pergi. Ia hanya bersembunyi di balik awan. Bunga matahari merasa lebih baik mendengar itu, tetapi ia tidak rindu melihat sinar matahari. Dengan sabar, ia menunggu, berusaha tetap berdiri tegak walaupun diterpa hujan dan angin. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya awan-awan hitam mulai memudar. Matahari kembali muncul dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bunga matahari merentangkan kelopaknya lebar-lebar dengan penuh kebahagiaan. Maafkan aku membuatmu menunggu bunga kecil, kata matahari. Tapi aku bangga padamu karena tetap kuat dan tegak meskipun tidak bisa melihatku. Bunga matahari tersenyum. Aku akan selalu menunggumu matahari, karena aku tahu kamu akan kembali bersinar. Sejak saat itu, bunga matahari mengerti bahwa meskipun terkadang ia tidak bisa melihat matahari, sinarnya selalu ada di balik awan. Rasa sayangnya kepada matahari membuatnya tumbuh tinggi, kuat, dan selalu ceria, mengikuti sinar matahari kemanapun ia pergi. Pesan moralnya adik-adik, ketulusan dan kesetiaan pada sesuatu yang kita cintai memberikan kekuatan untuk bertahan meskipun ada halangan, seperti bunga matahari yang selalu menunggu matahari dengan penuh cinta. Kadang kesabaran dan keyakinan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis miskin bernama Rara. Rara tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah gubuk kecil. Setiap hari Rara bekerja keras di ladang, merangkul, menanam, dan memanen hasil bumi untuk bertahan hidup. Meskipun hidupnya sulit, Rara selalu bersikap baik hati dan tidak pernah mengeluh. Suatu hari, saat Rara sedang bekerja, ia melihat seekor burung yang terlupakan di pinggir ladang. Dengan hati-hati, ia mengambil burung itu dan merawatnya hingga sembuh. Setelah burung itu sehat, ia pun terbang meninggalkan Rara. Sebelum pergi, burung itu berkicau, seolah mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Rara. Beberapa hari kemudian, di tengah malam terdengar ketukan di pintu gubuk Rara. Saat ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita tua yang tampak kelelahan. Wanita itu memohon untuk menginap semalam karena hujan deras. Tanpa ragu, Rara mengizinkan wanita itu masuk, bahkan membagi sedikit makanan yang dimilikinya. Keesokan harinya, paginya wanita tua itu mengucapkan terima kasih dan memberinya sebuah kantung kecil. Ini hadiah untuk kebaikan hatimu, Rara, katanya sebelum pergi. Saat Rara membuka kantung itu, ia menemukan biji-bijian yang berkilau indah. Rara menanam biji-bijian tersebut di ladangnya, dan keajaiban pun terjadi.
Tanaman yang tumbuh bukan tanaman biasa dari ladang itu. Muncul bunga-bunga yang berkilau seperti emas dan permata. Setiap kali ia memetik satu bunga, bunga itu berbuah menjadi emas dan sebenarnya. Dengan emas tersebut, Rara bisa membangun rumah yang layak dan membantu ibunya untuk hidup lebih nyaman. Namun, meskipun kini ia tidak lagi miskin, Rara tetap rendah hati dan sering membagi kekayaannya dengan orang di desa yang membutuhkan. Seiring waktu, kisah kebaikan Rara menyebar ke seluruh negeri. Dan ia menjadi teladan akan kebaikan hati dan keikhlasannya. Orang-orang pun belajar dari kisahnya bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu mendatangkan keajaiban. Sekarang Momi akan menceritakan kisah berikutnya adik-adik, yang berkisah kisah peri kecil. Di sebuah hutan yang indah hiduplah peri kecil bernama Lila. Lila adalah peri yang ceria dan penuh semangat. Tubuhnya mungil dengan sayap berkilau seperti permata. Dan setiap kali ia terbang, percikan cahaya kecil mengikuti di belakangnya. Lila sangat suka membantu makhluk hutan, mulai dari hewan-hewan kecil hingga pepohonan yang tumbuh di sana. Suatu hari, seekor kelinci kecil datang kepada Lila dengan wajah sedih. Lila, aku kehilangan keluarga kecilku saat bermain di tepi sungai. Aku tidak tahu jalan pulang, kata kelinci itu sambil menangis dengan lembut. Lila mengusapkan kepala kelinci berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantu menemukan keluargamu." Lila lalu meminta bantuan kunang-kunang untuk menerangi jalan di panjang sungai. Bersama-sama mereka terbang menyusuri tepi sungai sambil memanggil-manggil keluarga kelinci. Setelah mencari cukup lama, Lila akhirnya melihat seekor kelinci besar bersama anak-anaknya yang tampak gelisah dan khawatir. "Keluargamu ada di sana," seru Lila sambil mengantar kelinci kecil itu kembali kepada keluarganya. Betapa bahagianya keluarga kelinci saat berkumpul kembali. Sebagai tanda terima kasih, kelinci itu memberi Lila sebuah bunga hutan yang sangat langka, yang hanya tumbuh di malam hari dan warna biru berkilauan. Lila sangat senang dan membawa bunga itu pulang ke tempat tinggalnya. Bunga itu ternyata ajaib. Saat Lila menyentuhnya, bunga itu berubah menjadi serbuk yang menguatkan kekuatan sihirnya. Kini dengan kekuatan barunya, Lila bisa membantu lebih banyak makhluk hutan, bahkan pohon-pohon tua yang mulai layu. Lila terus menjalani hari-harinya dengan menebarkan kebaikan. Setiap makhluk hutan menghargai Lila, dan ia dikenal sebagai peri kecil dengan hati besar yang selalu siap membantu. Dan setiap malam bunga biru pemberian kelinci itu terus bersinar di rumah Lila, menjadi pengingat akan pertualangannya yang penuh kebahagiaan. Kali ini Momi akan menceritakan kisah Bunga Putri Malu. Di sebuah taman yang luas dan indah hiduplah bermacam bunga yang mekar dengan cantiknya. Ada bunga mawar, melati, anggrek, dan berbagai bunga lain yang sering menarik perhatian di antara mereka. Ada satu bunga kecil yang jarang sekali diperhatikan, namanya adalah Putri Malu. Putri Malu adalah bunga yang pemalu, daunnya kecil, berwarna hijau, dan setiap kali seorang menyentuhnya, daunnya layu. Daunnya langsung menutup rapat-rapat, seolah-olah ia sedang bersembunyi. Karena sifatnya yang pemalu ini, bunga-bunga lain di taman seringkali mengejeknya. "Kenapa kamu selalu menutup dirimu seperti itu? Lihatlah kami tumbuh dengan indah, terbuka, dan semua orang senang melihat kami," kata bunga mawar dengan bangga.
Putri Malu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku mungkin berbeda, tetapi inilah caraku untuk melindungi diriku." Suatu hari datanglah seorang anak perempuan ke taman. Ia sangat sedih karena merasa tidak punya teman dan sering diejek oleh teman-temannya di sekolah. Anak itu duduk di sebelah Putri Malu dan menatap bunga-bunga di sekitarnya. Ia melihat bunga-bunga lain yang tampak ceria, namun pandangannya tertuju pada Putri Malu yang tampak sederhana. Karena penasaran, anak itu menyentuh daun Putri Malu dan seketika itu juga daun-daun kecilnya menutup rapat. Anak itu terkejut lalu tersenyum. Ia merasa bunga itu seperti dirinya. Terkadang ingin menyendiri dan merasa takut terbuka. Setiap hari anak perempuan itu datang untuk mengunjungi Putri Malu. Mereka seperti saling memahami. Anak itu berbicara tentang kesedihannya, dan meskipun Putri Malu hanya diam, anak itu merasa didengar. Lama-kelamaan ia mendapatkan keberanian untuk menghadapi teman-temannya karena ia merasa punya teman di taman, yaitu Putri Malu. Kisah ini menyebar di antara bunga-bunga lain dan mereka mulai menyadari bahwa Putri Malu meskipun tidak mencolok seperti mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Ia bisa memberikan ketenangan dan penghiburan bagi siapa saja yang merasa sedih dan sendirian. Saat itu bunga-bunga di taman pun menghormati Putri Malu. Mereka paham bahwa kecantikan tidak hanya terlihat dari kemegahan dan keindahan yang tampak dari luar, tetapi juga dari keunikan dan ketulusan hati. Putri Malu pun merasa bahagia karena diterima apa adanya, dan ia terus tumbuh menjadi bunga yang sederhana dan penuh makna.